Shalom. Hari ini kita ketemu lagi tanggal 16 Agustus. Kita akan baca dari diary nomor 768, itu bicara tentang rahmat ilahi, dan 769 tentang persekutuan dengan Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tariklah saya, ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 768 adalah hal yang aneh bahwa meskipun jiwa yang mengalami kesatuan dengan Allah ini tidak dapat menemukan kata-kata dan ungkapan yang memadai untuk melukiskannya, namun ketika jiwa itu berjumpa dengan jiwa yang seperti dia, kedua jiwa itu saling memahami secara luar biasa dalam kaitan dengan masalah-masalah ini, meskipun mereka sedikit sekali berbicara satu sama lain. Suatu jiwa yang disatukan dengan Allah secara ini dengan mudah mengenali jiwa lain yang seperti dia. Juga kalau jiwa yang kedua itu tidak pernah mengungkapkan kehidupan batinnya kepadanya, tetapi hanya berbicara seperti biasa. Ini adalah sejenis kekerabatan rohani. Jiwa yang disatukan dengan Allah dengan cara ini tidak banyak, lebih sedikit daripada yang kita bayangkan. 769. Aku memperhatikan bahwa Tuhan memberikan rahmat ini kepada jiwa-jiwa dengan dua tujuan. Pertama, untuk memberikan kekuatan ketika suatu jiwa harus melakukan pekerjaan besar yang secara manusiawi sama sekali di luar kemampuannya. Kedua, agar jiwa-jiwa yang memiliki kepedulian yang sama dapat dituntun dan ditenangkan, meskipun Tuhan dapat memberikan rahmat ini sesuai dengan perkenannya kepada siapapun yang Ia kehendaki. Aku telah menyaksikan rahmat ini dalam diri 3 imam. Yang satu adalah seorang imam diosesan dan 2 yang lain adalah imam biarawan. Aku juga menyaksikannya dalam diri 2 suster biarawati, tetapi tidak dengan tingkat yang sama. Kita bahas 768 dulu ya. Di situ Suster Faustina katakan adalah hal yang aneh. Contoh, jiwa A mengalami kesatuan dengan Allah, tapi tidak dapat mengungkapkan dengan kata-kata untuk melukiskan kesatuan tersebut. Karena kata-kata itu terbatas. Sedangkan yang dialami itu sesuatu yang nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, bahkan dengan tulisan juga lebih nggak bisa lagi ya. Tapi ketika jiwa itu bertemu dengan jiwa B contohnya, yang juga seperti dia, yaitu ada dalam kesatuan dengan Allah, maka kedua jiwa saling memahami secara luar biasa dalam kaitan dengan masalah-masalah, meskipun mereka sedikit sekali berbicara satu sama lain. Ya, jadi satu ungkapan, sesuatu pencerahan dari Suster Faustina bahwa kalau si A bersatu dengan Allah, dia nggak bisa mengungkapkan apa yang dirasakan. Tapi kalau ketemu sama si B yang juga bersatu dengan Allah, tanpa mereka terlalu banyak ngomong, mereka bisa saling tahu bahwa mereka berdua ada dalam kesatuan dengan Allah. Suatu jiwa yang disatukan dengan Allah secara ini mudah mengenali jiwa lain seperti dia. Dan ini disebut kekerabatan rohani. Bagaimana menggambarkannya ya? Saya coba mengambil contoh yang konkret yang mungkin kita bisa lebih mudah mencerna. Contoh suami istri. Suami istri yang mungkin sudah menikah 50 tahun, 60 tahun, sudah tua, sudah mulai pikun barangkali ya, sudah mulai sakit-sakitan. Nah, saya mengungkapkan hubungan relasi si kakek nenek ini. Ini pernah saya dengar satu cerita ini dari seorang Romo ya.
Jadi Romo itu cerita di mana relasi dari suami istri, kakek nenek yang sudah menikah 60 tahun, 65 tahun, percakapannya udah berkurang. Udah nggak saling pandang, saling lihat lagi ya. Tapi dengan berpegangan tangan, mereka berdua ada di kondisi yang sama. Merasakan sama-sama sukacita, sama-sama bahagia, sama-sama merasakan saling support, saling dukung, dan tanpa mereka berkata-kata mereka punya hati yang sepakat, yang sehati. Ada sukacita. Itu yang saya pikir bisa dibayangkan antara si jiwa A yang bersatu dengan Allah dan jiwa B yang bersatu dengan Allah. Kalau mereka ketemu, tanpa mereka ngomong, masing-masing tahu isi hati daripada masing-masing, tahu keadaan, situasi yang sedang dihadapi. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita yang belum pikun, yang ya sudah mulai masuk kata Perdana Menteri Singapura itu warga emas, ya sudah lansia. Bagaimana relasi kita dengan pasangan lah ya, sudah menikah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, bersyukur masih ada pasangannya. Ya. Coba bukan dipraktekkan sih ya, tapi coba dievaluasi. Kita sudah hidup sama dia 40 tahun, 50 tahun, apakah jalan pikirannya sudah sepakat? Apakah dengan hanya bergandengan tangan kita sungguh merasakan kehadiran Tuhan melalui pasangan ya? Kita merasakan bahagia, merasa aman, merasa ada teman, merasa tidak kesepian, merasa sukacita. Coba kita mulai praktekkan hal tersebut. Supaya kita bisa mengalami juga suatu kesatuan dengan Allah, kekerabatan rohani yang tadi dikatakan. Dan berikutnya Tuhan bilang bahwa kenapa sih jiwa-jiwa tersebut diberi rahmat-rahmat? Ya, kita kan sering juga minta rahmat. Tuhan, saya minta rahmat. Nah, di sini di dalam 769, Suster Faustina bilang, Tuhan itu memberikan rahmat kepada kita ada dua tujuan. Ya. Tujuan yang pertama untuk memberi kekuatan. Ketika jiwa harus melakukan pekerjaan besar yang secara manusia di luar kemampuannya, Tuhan kasih rahmat. Dalam kehidupan kita sehari-hari ya, banyak sekali contoh-contoh di mana kita butuh rahmat kesabaran. Kembali lagi, relasi suami istri. Kalau suaminya selingkuh, suaminya tidak setia, suaminya memberi perhatian atau hidup dengan tidak benar, kan reaksi istri macam-macam ya. Bisa marah, bisa balas dendam, bisa bunuh. Banyak juga cerita di TV ya, dibunuh, atau si istri jadi gila, atau dendam, atau juga membalas, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingat dengan sakramen pernikahan, di mana yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia, maka kalau terjadi sesuatu dalam rumah tangga tersebut, maka yang waras, yang nggak salah, harus lebih bisa berpikir positif untuk bagaimana caranya mempertahankan hubungan pernikahan tersebut. Bukan sama-sama ribut, bukan sama-sama balas dendam ya. Bagaimana dia menyelamatkan hubungan urusan suami istri ini, hubungan rumah tangga ini. Kalau dilawan, ya mungkin suami pikir ya sudah, saya dapat yang lebih muda, yang lebih cantik, dan seterusnya ya. Tapi istri ini perlu minta rahmat dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan untuk dia bisa mengatasi sakit hatinya, mengatasi penghinaan, dia kan jadi merasa rendah diri. Apalagi kalau lawannya itu muda, cantik ya, dan seterusnya, dia bisa merasa rendah diri. Nah, ini dia perlu rahmat, dan di sini dikatakan oleh Tuhan akan memberi kekuatan kepada jiwa yang harus melakukan pekerjaan besar, mengampuni, mengasihi orang yang menyakiti kita. Semakin dekat relasi ya, katanya semakin sakit hati. Nah, minta rahmat dari Tuhan, dan Tuhan akan memberikan rahmat tersebut untuk memberi kekuatan supaya kita bisa melakukan pekerjaan besar.
Bukan pekerjaan mengandalkan kita, tapi pekerjaan besar adalah pekerjaan yang memang dari Tuhan. Contoh itu tadi relasi suami istri. Dan yang kedua, Tuhan kasih rahmat supaya jiwa yang memiliki kepedulian yang sama dapat dituntun dan ditenangkan. Meskipun Tuhan dapat memberikan rahmat ini sesuai dengan perkenannya kepada siapapun ia kehendaki. Jadi kita tetap boleh minta rahmat dari Tuhan, tapi akhirnya serahkan semuanya kepada Tuhan karena sesuai dengan perkenan Tuhan. Contoh sharing, misalnya relasi saya dan suami saya ya, sudah menikah 40 tahun. Tahun ini yang ke-41. Kami dikasih anak 3 sama Tuhan dengan sifat yang berbeda, model yang berbeda. Tapi melalui setiap peristiwa daripada pertumbuhan anak-anak tersebut, kami dituntun oleh Tuhan untuk menjadi semakin dekat. Kalau kita punya satu masalah dan tidak saling menyalahkan, kita malah jadi kuat. Kita jadi bergandengan tangan, kita jadi berpikir untuk mengambil sikap, langkah bagaimana supaya kita sehati sepakat untuk membereskan masalah yang ada. Contohnya ya, sehingga di sini Tuhan katakan akan memberi kekuatan dan juga kalau kita punya kepedulian yang sama, maka kita akan dituntun dan ditenangkan oleh Tuhan. Dengan adanya COVID, kembali lagi, kami berdua juga jadi semakin hari semakin dekat. Apalagi sekarang ada channel YouTube Devosi kepada Kerahiman Ilahi, di mana saya dan Haryanto mengisi acara ini bersama-sama. Otomatis diskusi, sharing, itu yang membuat sehari-sehari kami makin menjadi lebih satu lagi, lebih sehati lagi, lebih sepakat lagi. Ambillah semua situasi, keadaan untuk diambil nilai positifnya. Semua ini Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana untuk kita masing-masing. Bahkan setelah ini, kemarin Haryanto bilang, setelah selesai devosi kerahiman, ayo kita pikir tema apa lagi ya. Jadi isilah dengan hal-hal yang positif. Oke, itu sedikit cerita aja. Dan setelah kita baca, kita dengar pengajaran hari ini, apa sih next step kita? Apa tugas kita? Pertama, mari kita lihat kehidupan kita masing-masing. Baik secara pribadi maupun sebagai panggilan. Panggilan saya sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai menantu, apa ya? Ayo kita evaluasi panggilan tersebut. Kedua, kalau kita mengalami sesuatu masalah dalam hidup kita sehari-hari, apakah itu sakit penyakit, atau masalah keluarga, atau masalah keuangan, maka jangan hanya fokus kepada masalahnya saja, tapi minta rahmat dari Tuhan, ya. Karena Tuhan mau kasih rahmat untuk memberi kita kekuatan. Tuhan mau memberi kita rahmat supaya kita ditenangkan dan dituntun. Dan ciptakan kekerabatan rohani tersebut. Oke ya, kita praktekkan hari ini dan hari-hari yang akan datang. Baik, saya akan tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Bapa atas kasih karunia-Mu untuk pengajaran pada hari ini. Engkau memberikan kami pencerahan bahwa Engkau memberikan rahmat kepada kami supaya kami dikuatkan, supaya kami ditenangkan, supaya kami dituntun. Jadi rahmat yang kami terima daripada-Mu bukan untuk kepentingan kami sendiri, tapi itu semua untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan sekitar. Urapi kami Tuhan dengan segala permasalahan dalam hidup kami masing-masing, dalam rumah tangga kami masing-masing. Kami mau persembahkan kepada-Mu dan kiranya Engkau memberikan rahmat-rahmat yang kami butuhkan untuk kami bisa mengatasi masalah demi masalah dengan sebaik-baiknya.
Bagi kami yang sedang sakit Tuhan, kiranya Engkau jamah kami, supaya kami mengalami kesembuhan yang berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, agar seluruh hidupku selalu menjadi ucapan syukur. Ya Allahku, kepadamu ku serahkan seluruh jiwa dan ragaku ini. Syukur kepadamu ya